Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Yusia Putri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dengan indikator pembelajaran adalah mengidentifikasi proses seisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Baiklah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana proses seisme, dampaknya terhadap kehidupan, dan bagaimana mitigasinya ketika terjadi seisme tersebut. Baiklah, yang pertama yang harus kita bahas adalah mengenai pengertian seisme. Seisme adalah getaran yang dirasakan di permukaan bumi yang terjadi akibat dari tumpukan energi yang menggerakkan lempengan, baik itu lempeng benua maupun lempeng samudra. Untuk lebih jelasnya mengenai proses seisme, dapat kalian lihat pada cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Gempa bumi bagian 2. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi. Sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi gempa. Klasifikasi yang pertama adalah gempa berdasarkan proses terjadinya. Berdasarkan proses terjadinya, gempa terbagi atas 3. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh tenaga tektonik. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas vulkanisme gunung berapi. Dan yang terakhir adalah gempa reruntuhan atau terjadi karena tanah yang runtuh di daerah kosong, biasanya disebut juga dengan gempa longsoran. Yang kedua adalah gempa berdasarkan episentrumnya, terbagi atas 2. Yang pertama adalah gempa sentral. Gempa sentral adalah gempa yang memiliki epicentrum berbentuk titik. Dan yang kedua adalah gempa linear, gempa yang episentrumnya berbentuk garis. Yang selanjutnya berdasarkan kedalaman hipocentrum. Yang pertama adalah gempa dalam. Gempa dalam ini memiliki hipocenter antara lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua gempa menengah. Gempa yang memiliki hipocenter antara 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah gempa dangkal. Gempa yang memiliki hipocenter kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Yang selanjutnya adalah gempa berdasarkan lokasi. Berdasarkan lokasi, gempa terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah gempa daratan. Seperti namanya, gempa daratan ini biasanya memiliki epicentrum di wilayah daratan. Dan yang kedua adalah gempa lautan. Gempa lautan ini memiliki epicentrum di wilayah laut dan biasanya mengakibatkan tsunami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari gempa bumi. Gempa bumi ini sangat merugikan dari segi materi karena dapat menghancurkan
bangunan ataupun gedung dan juga sumber daya sebagai penunjang kehidupan manusia. Yang kedua, gempa bumi ini mengakibatkan perubahan struktur tanah dari tanah yang awalnya subur menjadi tandus. Dan yang ketiga, gempa bumi ini mengakibatkan kerugian dari segi sosial karena menimbulkan banyak korban. Dan yang terakhir adalah gempa bumi ini menimbulkan tsunami jika terjadi di lautan. Tsunami seperti yang kita lihat dan kita ketahui sangat merugikan bagi manusia. Dapat mengakibatkan banyak korban dan juga merusak seluruh bangunan yang dilaluinya. Nah, untuk tugas kalian minggu ini, silakan dicari dampak lain dari gempa bumi dan juga bagaimana mitigasi ketika terjadinya gempa bumi tersebut. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik dan selalu dalam keadaan sehat. Ibu akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.